Baik teman-teman, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, ini nylonnya dibuka dulu. Nah, selamat pagi. Ini jam 5:13 ya. Nanti kita akan perjalanan menuju ke kota Bumi Kartini, insya Allah ya. Kalau sampai ya, kira-kira perjalanan 2 jam lebih. Nah, jadi kita langsung saja menuju ke perjalanan karena ini masih gelap, mungkin di jalan masih belum kelihatan suasananya ya. Nanti kalau udah mulai terang kita record lagi, oke? Capcus gas. Baik teman-teman, kita sudah mau masuk ya perbatasan ke Jepara. Ini jembatan pembatas ya, dan di depan sudah masuk Jepara ya. Ini selamat datang Jepara sebenarnya. Kurang lebih jaraknya dari rumah ke alun-alun Jepara itu kira-kira 29 km. Kalau naik motor sekitar 50 menit, dan kalau naik sepeda ya kurang lebih 2,5 jam ya. Mungkin kita istirahat dulu ya. Ini di pom bensin olahan Jepara sebelah kanan, ketutupan sama truk itu. Dan sebelah kiri terminal ya. Kita berhenti dulu di sebelah kanan, ini ada kayak tugu singa lah. Nah, masuk ke gas ya sob ya teman-teman ya, kita berhenti dulu di sini ya. Oke, ada menunjukkan waktu pukul 5.29, 5.30 ya. Saya coba ke sana dulu. Baik teman-teman, kita lanjut lagi ya menuju ke perjalanan selanjutnya. Ini masih panjang sob ya. Ini baru kilometer ke berapa ya? Ke 3,5 ya. Yuk kita gas lagi. Cus. Baik teman-teman, kita sudah sampai di pertigaan Gotri ya. Kalau ke kiri itu arah kota Jepara ya. Kalau ke kanan ke Kudus. Dan ini waktu menunjukkan 5.58. Harusnya sudah sampai dari tadi ya, karena sambil record ya agak telat. Tapi tidak masalah, kita langsung belok kiri saja. Di sini sudah mulai enak ini treknya ya, sudah melewati pasar Kalinyamatan. Ini treknya sudah halus, enak, aspal. Yang tadi itu cor, cuman juga kendaraan gede-gede banyak sekali. Ntar. Sebentar. 2 hours later. Gas lagi. Tuh ada temannya sob. Tapi itu kayaknya tuh atlet itu, kenceng banget. Apa-apa, kita gas. Terus.
Semangat. Baik teman-teman, kita sekarang sudah sampai di monumen tiga wanita perjuangan itu ya. Itu patungnya ya. Patung tiga wanita atau tugu tiga tokoh wanita di Jepara ini adalah monumen ikonik yang terletak di persimpangan Ngabul, Tahunan, Kabupaten Jepara. Ya, diresmikan pada 22 Desember 2016. Patung setinggi 15 meter ini melambangkan tiga Srikandi. Monumen ini merepresentasikan tiga karakter wanita tangguh dalam sejarah yang memiliki filosofi sangat mendalam lah sob ya. Yaitu Ratu Sinta, Ratu Sima maksudnya ya, melambangkan sang pembeda dengan keadilannya. Sosok ratu dari kerajaan Kalingga yang terkenal sangat jujur, tegas, dan adil. Yang kedua adalah Ratu Kalinyamat, melambangkan sang Srikandi dengan patriotisme, tokoh penguasa Jepara abad ke-16 yang pemberani dan pernah memimpin armada Laut Nusantara melawan penjajah Portugis. Dan yang terakhir adalah Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini, melambangkan sang pencerah dengan peta ilmu dan pembuka tabir harkat kaum wanita, pahlawan nasional, pelopor emansipasi perempuan yang berasal dari Jepara. Demikian adalah filosofi singkat dari monumen tiga wanita perjuangan ini. Ya, sekilas tentang monumennya sob ya. Kita lanjut lagi perjalanan kita, masih beberapa menit, mungkin 20 menit lagi menuju ke alun-alun kota Jepara, Kabupaten Jepara. Alright, gaskeun. Baik teman-teman, kita sudah sampai di alun-alun Jepara ya teman-teman ya. Dan di sini cukup ramai sekali, bukan ramai sekali ya, cukup ramai sih karena ada ya pejalan kaki, olahraga gitu ya. Dan sekarang pukul 7.29. Sebenarnya pukul 7 itu sudah sampai sini karena tadi break di monumen tadi ya, tugu tiga wanita pejuang ya tadi. Sampai sekarang, sampai ke alun-alun ini sudah menempuh jarak 30 km kira-kira ya, dengan waktu satu nih. Kelihatan nggak toh? Nah, 30 km dengan waktu 1 jam 44
menit. Nah, tadi pas berhenti otomatis jeda ya sob ya. Jadi saya pakai aplikasi Relive. Ya, pas berhenti pasti jeda. Kalau mulai jalan lanjut lagi, ini kan jalan ya. Jalan dengan waktu 4 km per jam. Gitulah. Ya, suasana sudah mulai tinggi, mataharinya sudah mulai tinggi ya sob ya. Oke, kita jalan kaki dulu. Muternya 1 putaran dulu. Ya, nih gambarnya. Jadi sambil mengulik kota Jepara ya secara singkat. Jadi kota Jepara ini dijuluki sebagai Bumi Kartini karena memiliki sejarah panjang sebagai bandar niaga maritim dan pusat seni ukir yang berawal dari abad ke-15. Di bawah Kesultanan Demak ya, Jepara berkembang pesat di bawah pimpinan Patih Unus yang menjadikannya pangkalan armada laut untuk melawan Portugis di Malaka. Kota ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 di bawah pemerintahan Ratu Kalinyamat. Jepara berubah menjadi kerajaan maritim yang sangat kuat. Karena di sini tidak pantai ya sob ya. Di sini banyak sekali pantai-pantai Bandengan, pantai Kartini, pantai Semat ya. Banyak sih di area Jepara ini, pesisir. Serta menjadi pusat perdagangan yang ramai. Di era inilah seni ukir kayu Jepara mulai berkembang dan terkenal luas. Jadi tidak hanya ukir kayu ya, ada apa namanya? Yang troso itu apa? Itu dan pokoknya furnitur di sini banyak sekali ya. Kerajinan furnitur, sentra apa? Troso. Itulah ya. Jepara ini juga lekat dengan sejarah perjuangan emansipasi perempuan melalui Raden Ajeng Kartini yang lahir di wilayah ini dan berjasa membangkitkan perekonomian perajin ukir setempat. Ya sob ya, alun-alun Jepara. Alright. Karena dekat pesisir, makanya ini lambangnya atau ikonnya itu perahu dengan tulisan Jong Java. Udah keren nih. Jadi teman-teman, Jepara ini terkenal sebagai kota ukir dunia karena kerajinan kayu jati dan mebelnya yang mendunia. Selain itu, kota ini juga menghasilkan kerajinan kriya unggulan lainnya seperti ukiran dan mebel kayu, merupakan ikon utama Jepara. Anda bisa mengunjungi sentra pembuatannya di Desa Wisata Mulyo Harjo. Nah, tenun troso adalah kain tenun ikat tradisional yang dibuat di Desa Troso, Kecamatan Pecangaan. Motifnya sangat beragam dan cocok dijadikan bahan busana. Dan kemudian kerajinan monel adalah kerajinan aksesoris seperti cincin, kalung, dan gelang dari logam anti karat, yaitu monel, yang berpusat di Desa Krian, Kecamatan Kalinyamatan. Nah teman-teman, demikian sekilas tentang kota Jepara ya. Tadi ada sedikit insiden, yaitu tempat minum saya tuh ketinggalan di Tugu 3 wanita pejuang tadi. Lali mapleng kok. Ya wis ikhlaskan saja. Nanti kalau kembali semoga masih ada ya kalau pulang ya. Ini mau pulang sih hampir pukul 8 ya. Ya kira-kira 2 jam. Soalnya jalannya treknya naik turun itu yang membuat mantap. Oke teman-teman, see you ya. Sampai jumpa di trip selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.